masih mungkin ada kegiatan CGP juga, jadi nggak apa-apa tapi masih menyimak dengan baik. Dan juga alhamdulillah ada ibu pengawas pembina, Ibu Ida Aryani, terima kasih sudah bergabung di kesempatan PMO pada pagi hari ini. Izin Ibu pengawas untuk menyampaikan sedikit gambaran tentang tentang bagaimana sekolah melakukan perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelumnya memang kita sudah sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Fasilitator bagaimana tentang perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan kami atau KOSP, yang mana kita sudah masuk kemarin di opsi keempat ya, Pak Joko ya. Ya, nah pada dasarnya kami menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan itu dari kerangka dasarnya itu tidak lepas sebenarnya dari aturan atau dari contoh Kemendikbudristek ya, dengan cara mungkin kita sedikit memodifikasi. Kemudian kedua, kita menyesuaikannya ya, memodifikasinya dengan menyesuaikan karakteristik atau potensi atau juga sosial budaya ya. Bagaimana Semen Desa Karangtan itu mengembangkan perangkat ajar dalam kurikulum pendidikan. Nah, di Semen Desa Karangtan untuk pengembangan dan penggunaan perangkat ajar ini di awal memang kami masih memodifikasi perangkat-perangkat ajar yang disediakan oleh platform-platform yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi pada perkembangannya kami mencoba untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dalam bentuk belajar itu menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kebutuhan belajar siswa kami, karena tidak semuanya modul yang disediakan di platform yang disediakan oleh kementerian itu bisa langsung kami pakai, sehingga hanya yang kami lakukan adalah diperlukan proses adaptasi bentuk-bentuk dan modul-modul kegiatan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik di SMA Desa Karangtan. Kami menerapkan lebih dari jumlah yang lebih banyak dari yang dianjurkan Kemendikbud. Kami menerapkan 4 tema dengan 5 judul. Kemudian proyek juga diawali dengan identifikasi masalah. Kami menyerahkan kepada siswa-siswa, misalnya kami menentukan tema, kemudian kami sempat lempar ke siswa juga Pak, masukan-masukan dari siswa. Kemudian dari masukan itu kami sebagai guru merangkum atau mengumpulkan apa-apa saja yang diharapkan siswa dalam pelaksanaan nanti proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Baik Bapak Ibu, Ulun mencoba untuk menjawab di bagian poin keempat, pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah khususnya di SMA Negeri 1 Karangtan. Pada poin ini untuk opsi keempat, apakah guru sudah melakukan asesmen formatif? Iya, sudah kami laksanakan itu. Kemudian hasilnya juga sudah digunakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apakah guru mampu melaksanakan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran agar semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Ini juga sudah kita lakukan walaupun sejujurnya belum maksimal Bapak, karena di situ ada kata-kata sepanjang proses, karena kadang-kadang di dalam kelas pun kita juga tidak sepanjang proses pembelajaran itu, cuma insya Allah setiap hari sudah kita laksanakan, meskipun belum maksimal. Nah, apakah satuan pendidikan mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen ini untuk merancang kurikulum? Iya, ini juga sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah, dari pihak lokasi kurikulum dan sekolah juga sudah beserta jajarannya ya, dengan beberapa lokasi yang lain, dan juga di PKP kita juga sudah merancang kurikulum berdasarkan hasil asesmen siswa ini. 8. Refleksi evaluasi dari peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Ini kami
berada pada opsi yang keempat, yaitu refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum pembelajaran dilakukan mayoritas atau semua guru. Hasil refleksi pengalaman dan hasil guru dilengkapi dengan data lapor pendidikan. Kemudian untuk satuan pendidikan kami memiliki kebijakan mengenai refleksi evaluasi kurikulum, dan kami telah melakukan komunitas belajar, yaitu kami laksanakan setiap hari Kamis setelah pulang sekolah jam pukul 16 sampai pukul 15.30. Itu banyak sekali yang kami bahas di situ, dan kami sudah sama pengurus komunitas belajar sudah membuat jadwal dan semuanya terencana di situ. Jadi pada poin ini kami sudah banyak opsi yang keempat itu Pak Fauzi. Kegiatan PMO yang dilaksanakan hari ini bersama sama Desa Pekalamitan, pada poin ke-6 tentang bagaimana kepala sekolah menunjukkan kematangan secara spiritual, kemudian moral serta emosi dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Maka kalau yang kami amati dan kami rasakan selama berada di bawah kepemimpinan beliau selama kurang lebih 2 tahun, dan ini sudah masuk tahun ketiga, dan kami juga baru masuk di tahun pertama untuk pelaksanaan sekolah penggerak. Dan yang saya rasakan adalah bahwa kepemimpinan beliau ini membawa dampak yang luar biasa. Jadi memang wajah sekolah kami ini perubahannya sangat signifikan selama berada di bawah kepemimpinan beliau, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa beliau bisa menunjukkan sikap-sikap teladan serta spirit yang luar biasa kepada kami, sehingga motivasi yang diberikan oleh beliau kepada kami sebagai staf itu memberikan dampak yang luar biasa, sehingga kami bisa selalu berkolaborasi.